Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa ali nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus pertama-tama salam hormat dan ta'zim tentu saya sampaikan kepada guru mulia kita, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Madinah, Al-Muallim, Ad-Da'i ilallah, Al-Hafidh Kiai Haji Ibrahim Syahid. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi umur beliau, Allah berkahi ilmu beliau, Allah berkahi rezeki beliau, Allah berkahi waktu beliau, Allah berkahi keluarga dan keturunan beliau, Allah berkahi santri-santri beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat dan ta'zim kepada segenap para kiai dan habaib yang telah hadir bersama kita. Di antaranya ada Al-Habib Alwi Bahsin dan juga Al-Mukarram, ada Ustadz Yazid Bustami dan juga Al-Mukarram Al-Habib Sabik Bahsin, dan juga datang bersama saya yang menjadi wasilah sampainya saya pada tempat ini, Pangkalan Bunindi, yaitu Bapak Haji Saiful, dan juga ada Pak Haji Dani dan segenap para guru lainnya, para orang tua, para sepuh, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Kita doakan para guru-guru kita, para kiai, para habaib, semoga mereka semua hidupnya diistiqomahkan oleh Allah di jalan Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangat berterima kasih kepada Kiai Haji Ibrahim Syahid dan keluarga serta segenap dewan guru Pondok Pesantren Nurul Madinah yang telah berjuang memberikan tenaganya, waktunya, hartanya untuk mencetak para penghafal Al-Quran, untuk mencetak para pecinta-pecinta Al-Quran. Jazakumullahu khairul jaza wa akramakumullah fid dunya wal akhirah. Selama masih ada yang hafal Al-Quran, selama masih ada yang mau membaca Al-Quran, maka selama itu pula insya Allah kita jauh dari bala musibah. Sekitar Pondok Pesantren Nurul Madinah insya Allah kebagian berkahnya, dan itu pasti. Terima kasih banyak kepada segenap para orang tua yang telah menitipkan putra-putra kalian, putri-putri kalian untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Semoga para guru dan orang tua serta siapapun yang terlibat di dalam
Pondok Pesantren Nurul Madinah ini mudah-mudahan kalian menjadi kebanggaan Allah dan kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita pada malam hari ini, berdirinya ini pesantren, satu sama lain kita bukan siapa-siapa, tapi kita sekarang duduk bareng-bareng dalam keadaan sukacita, senang, bahagia. Ini semua tidak lain tidak bukan adalah berkah, buah dari perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Penuh dengan susah, keluar air mata bahkan darah. Beliau tahan lapar berhari-hari hanya untuk menyempurnakan 30 juz wahyu yang Allah turunkan agar kita ini bisa mendapatkan petunjuk hidup di dunia, agar kita hidup di akhirat selamat dan afiat. Nabi perjuangkan itu semua untuk kita umat manusia akhir zaman bisa hidup senang di dunia, juga bisa hidup senang di akhirat. Kita kumpul bareng-bareng di sini. Ini semua adalah buah daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena akhlak Nabi Muhammad SAW, mungkin kita nggak kenal yang namanya Islam. Ataupun kenal tapi kita nggak bangga dengan Islam. Tapi sekarang, walaupun Nabi kita Muhammad SAW telah wafat 1400 tahun lebih yang lalu, sampai sekarang kita bisa banggakan akhlak Nabi Muhammad, sehingga kita mau ikuti Nabi Muhammad, kita berbangga dengan Islam kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini semua sebab akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kita nggak bisa tutup mata, kita nggak bisa tutup telinga. Banyak sekarang orang Islam, yang laki maupun perempuan, mereka malu dengan Islamnya, mereka tinggalkan syariat Islam. Yang wanitanya mereka lepas hijab mereka lepas kerudungan mereka katakan bahwa Islam di zaman sekarang sudah tidak lagi relevan. Islam udah kuno, sehingga mereka malu, mereka tinggalkan ajaran Islam. Makanya jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang kenapa kerusakan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, sehingga mengundang bala bencana murka Allah di mana-mana. Ini sebuah sebab banyak daripada kalangan umat Islam khususnya telah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tinggalkan syariat Islam, dia telah meninggalkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika dia tinggalkan akhlak Nabi Muhammad, maka tidak bedanya dia dengan binatang. Na'udzubillah min. Maka itu yang harus kita sadar betul sekarang. Kita sekarang bisa bangga dengan Islam kita. Kita bisa pede dengan ajaran Islam. Kita bisa bangga dengan Nabi Muhammad. Kita bisa duduk meriung begini dari berbagai daerah. Padahal kita satu sama lain mungkin jauh hubungan saudara kita, tapi kita bisa duduk bersama. Ini semua buah dari akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang tadi maulidnya dibaca, kitabnya Simtud Durar dibaca. Itu beliau wafat baru mau 2 abad. Artinya masih ulama kekinian. Jaraknya hidupnya dari Rasulullah itu sangat jauh. Beliau baru wafat 200 tahunan, sedangkan Rasulullah 1400. Jauh. Tapi beliau bisa mengucapkan, atau yang tertulis di dalam kitab Simtud Durar, beliau bisa tulis tuh, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Beliau tidak ngalamin Nabi, jauh hidup beliau dari Nabi SAW.
Tapi ketika beliau mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa katakan tidak ada satupun akhlak budi pekerti kesopan santun yang ada di muka bumi ini kecuali semua bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Pak Bu, kalau kita mau pelajarin akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak sama sekali ketinggalan zaman. Justru malah kalau kita ikutin akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru kita akan menjadi orang yang mulia. Kita akan menjadi orang yang terhormat. Sebab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk kita umat akhir zaman yang ajarannya tidak akan pernah kuno, ajarannya tidak akan pernah usang, ajarannya akan terus abadi, sehingga siapapun yang ikut Nabi Muhammad pasti bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Di dalam kitab Durusul Fikih juz 1 ditanya, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Ini pun kalau kita mau tanya kepada banyak orang Islam di luar sana, tanya, "Apa sih Islam?" Palingan mereka hanya jawab, "Islam ya agama Islam." Udah begitu aja. Tapi jawabannya adalah al-Islam huwa ad-dinul ladzi ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Artinya apa? Kalau kita mau bahagia di dunia, kita juga mau bahagia di akhirat, ikuti ajaran Islam, ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak yang dicontohkan oleh Nabi, karena akhlak yang diajarkan oleh Nabi, yang dituntun oleh Nabi, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adabani Rabbi fahsana ta'dibi." Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Sekarang kita tahu bahwa tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tinggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pantas jika sekarang kita bisa melihat banyak orang Islam galau, banyak orang Islam stres, banyak orang Islam gila, bahkan bunuh diri. Itu sebab mereka meninggalkan ajaran Islam. Itu sebab mereka meninggalkan pendidikan Islam. Itu sebab mereka tidak mau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Pantas jika hidupnya susah, tapi tidak untuk mereka yang mau mengikut Nabi Muhammad SAW. Tidak untuk mereka yang mau mengikuti syariat Islam, akhlak Nabi Muhammad SAW. Dia akan bahagia di dunia, juga akan bahagia di akhirat. Makanya saya tanya semua di sini, kalau begitu syariat Islam penting atau tidak? Syariat Islam bagus atau tidak? Siap ikut syariat Islam? Siap junjung syariat Islam? Angkat tangannya, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau Habib Ali Al-Habsyi ketika beliau baca sirah Rasulullah, akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantas walaupun beliau orang kekinian, tapi beliau bisa mengutarakan bahwa segala akhlak yang baik di muka bumi ini semua bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak kaget kalau yang berkata ini ya wajar, satu cucunya, kedua orang Islam. Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Al-Wasailul Usul ila Samailir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ ada sebuah cerita
bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu bukan saja diakui oleh kawan-kawannya Nabi Muhammad, tapi juga diakui oleh lawan-lawannya Nabi Muhammad SAW. Akhlak Nabi Muhammad dipuji oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, juga dipuji oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum peperangan Badar, ada seorang yang bernama Akhnas bin Sarik. Dia nyamperin Abu Jahal. Kenal gak sama Abu Jahal? Abu Jahal itu modelnya kayak Abu Lahab tapi beda orang. Abu Jahal ini salah satu tokoh Quraisy pada masanya. Nah, Akhnas bin Sarik ini mau perang Pak, perang Badar. Nah, Akhnas bin Sarik nyamperin nih Abu Jahal. Ya Abu Jahal. Ditanya, "Ya Abu Hakam, laisa min ahad yasma' kalamin." Wahai Abu Hakam. Jadi Abu Jahal ini Pak, di kalangan orang-orang Quraisy dipanggilnya Abu Hakam. Artinya bapak kebijaksanaan. Oh, bagus gak? Bagus. Karena dia selain tokoh terkenal bijaksananya. Cuma karena dia bodoh, tertutupi dengan angkuh dan sombongnya, hilang kebijaksanaannya, maka dipanggillah Abu Jahal. Siapa Pak? Abu Jahal. Jahal itu jahlun, kebodohan. Orang yang bodoh namanya jahil. Nah, kalau orang-orang sebangsa, orang-orang bodoh disebut sebagai jahiliyah. Nah, ini Akhnas nanya kepada Abu Jahal, "Ya Abu Hakam, wahai Abu Hakam, ini nggak ada orang nih, cuman kita doang berdua. Tidak ada seorang pun yang bisa mendengar perkataan kita. Maka tukhbirni an Muhammad, ahwa shadiq am kadzib." Kasih tahu aku wahai Abu Hakam, kamu kan kenal Muhammad. Ini kita belum perang nih, kan kita mau perang. Kasih tahu aku, Muhammad itu sebetulnya gimana sih orangnya? Apakah dia orang yang benar? Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang jujur? Setiap perkataannya jujur, atau dia pendusta, atau dia pembohong, wahai Abu Hakam? Dengerin Pak, ini Abu Jahal lagi mau nyerang Nabi Muhammad dalam perang Badar. Ditanya begitu, diminta jujur tentang Nabi Muhammad SAW oleh Akhnas bin Sarik. Akhirnya Abu Jahal menjawab, "Wallahi innahu la sadiq wa ma kadzaba Muhammadun qat." Abu Jahal berkata, demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang baik, dan Muhammad tidak sekali-kali pernah berbohong. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Abu Jahal yang sebelumnya disebut sebagai Abu Hakam, karena kesombongannya sehingga hilang kebijaksanaannya, dibilang sebagai Abu Jahal. Bahkan Abu Jahal dikatakan panggilan itu ketika dia telah membunuh seorang wanita tua renta yang bernama Sumayyah, ibu dari sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ya, seorang wanita tua renta ini orang yang pertama kali syahid di dalam Islam Pak. Orang yang pertama kali syahid di jalan Allah itu seorang wanita tua renta. Bukan laki-laki, bukan pemuda yang gagah, bukan jawara jagoan, bukan. Tapi seorang wanita yang tua renta dibunuh oleh Abu Jahal karena mempertahankan iman, karena mempertahankan Islam. Akhirnya ditempeleng oleh Abu Jahal. Lalu diambil oleh Abu Jahal itu tombak, ditusuk, mohon maaf, dari bagian perut bawah sampai tembus kepada kerongkongan. Mati seketika itu Sumayyah radhiyallahu anha. Dari situlah Abu Hakam dipanggil oleh orang-orang Islam sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Ditambah bodoh lagi,
dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur, tidak pernah dusta, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, tapi dia tidak mau ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang kebijaksanaannya sehingga pantas jika dipanggil sebagai Abu Jahal. Saudara. Makanya kalau ada zaman sekarang yang gak suka sama syariat Islam, tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan ajaran Islam, maka dia sama dengan ini jawabnya pelan banget. Kalau ada orang tidak suka dengan ulama dan habaib, dia sama dengan Kalau ada orang tidak suka dengan majelis ilmu atau pesantren, dia sama dengan Abu Jahal, artinya bapak kebodohan. Pantas Pak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak begitu agung dan mulia bisa kita rasakan pada sampai saat ini. Lihat para guru-guru kita, para kiai, para habaib yang istiqomah di jalan Allah, mereka punya hidup mulia dan terhormat. Betul. Contoh Abah Guru Zaini, luar biasa, wafat udah beberapa tahun yang lalu. Haulnya ramai, jutaan orang datang, dan bukan cuma di satu titik, tapi beberapa orang di wilayahnya beda-beda mengadakan haul. Bahkan di Jakarta ada haul guru seperti itu. Sebab apa? Sebab mau mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Alangkah bodohnya kita ketika banyak sekarang kita bisa saksikan bagaimana orang kafir berduyun-duyun masuk Islam. Baik dari pendetanya, pastornya, mereka tinggalkan keyakinan mereka, mereka tinggalkan agama mereka sebelumnya, masuk ke dalam Islam penuh dengan keyakinan, menyatakan bahwa apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran. Tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka kuat memegang itu semua, tapi kita yang lahir dari kecil, orang tua Islam, kakek nenek Islam, lingkungan kita Islam, bahkan kita lahir dari negara yang merdekanya berkah orang-orang Islam, dari nyawa dan darahnya para kiai dan santri mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Tapi justru sekarang Islam kita bisa lihat di negeri kita, banyak ulama dikriminalisasi, banyak aturan-aturan syariat Islam di peraturan daerah dihapuskan, minuman keras coba dilegalkan, perjudian, perzinahan, dan seterusnya kita bisa lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tidak cukup bagi kita dengan kita mendengar Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Rasul memiliki budi pekerti yang agung. Kalau tadi kita dengar sahabat-sahabatnya memuji Nabi Muhammad SAW punya akhlak, kalau tadi kita mendengar lawan-lawan Nabi Muhammad SAW memuji akhlak Nabi Muhammad SAW, kalau tadi kita dengar orang kesinian ketika membaca akhlak Nabi Muhammad pasti akan memuji Nabi Muhammad SAW seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apakah tidak cukup untuk kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW? Ada seorang tabi'in, beliau datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqun Nabi? Wahai ibunya orang-orang yang beriman, bagaimana sih akhlaknya Nabi? Allah memuji akhlak Nabi, sahabat-sahabat Nabi memuji akhlak Nabi, lawan-lawannya Nabi, musuh-musuhnya Nabi memuji akhlak Nabi. Dia penasaran, Pak, modelnya kayak kita nih, gimana sih indahnya akhlak Nabi? Kaifa khuluqun Nabi? Gimana akhlaknya Nabi? Maka Ummul Mukminin Siti Aisyah bertanya balik, amma taqra'ul Quran? Apakah kamu gak baca Al-Quran? Gala bala, ya aku baca Al-Quran. Karena khuluquhul Quran,
adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Pak, kalau kita mau tahu akhlak Nabi itu, akhlaknya Nabi kata Siti Aisyah, Al-Quran. Pertanyaannya singkat, dijawabnya lebih singkat oleh Siti Aisyah, tapi padat. Maksudnya apa? Artinya segala tindakan Nabi, ucapan Nabi, perilaku Nabi tidak pernah keluar daripada didikan Al-Quran. Allah awal-awal menyatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran, Pak, yang sampai berdebu di rumah kita karena kita tidak baca. Al-Quran yang sekarang banyak orang Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal Allah nyatakan dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu loh kitab suci yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Semua yang disampaikan Al-Quran pasti benar, tidak mungkin salah, sehingga disunahkan bagi kita setiap kali membaca Al-Quran untuk mengucapkan kalimat Shadaqallahul, maha benar Allah. Jangankan ragu, Pak, salah aja nggak ada di Al-Quran, semuanya benar. Hudan lil muttaqin, dan Al-Quran adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya kita ini, Pak, nggak mungkin bisa bertakwa dengan sempurna kalau kita tidak mau ikuti Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa takwa dengan benar dengan tidak mengikuti Al-Quran. Al-Quran penting. Nabi akhlaknya bisa menjadi baik, mulia, terhormat, sampai saat ini menjadi contoh untuk manusia. Siapa yang mengikuti Nabi pasti akan menjadi mulia. Itu semua karena Nabi Muhammad SAW mengikuti Al-Quran, mengikuti didikan Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran yang di rumah kita itu bukan hanya sekedar bacaan, tapi Al-Quran harus kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Pegang kuat-kuat Al-Quran, didikan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Yang sudah baca Al-Quran, baca terus Al-Quran. Pelajari tafsirnya, pelajari terjemahannya, agar kita tidak seperti burung beo yang bisa bicara tapi tidak mengerti apa yang dibicarakan. Pak, tahu burung beo? Tahu burung beo? Oh ya, tahu ya. Burung beo tuh dia warnanya hitam, paruhnya kuning, bisa ngomong roti-roti gitu, bisa ngomong assalamualaikum. Iseng burungnya, nggak bisa ngelihat ada tukang dagangan depan rumah lewat, dia ikut, dia tiru suaranya, tapi dia nggak ngerti. Ada orang lewat dibilang roti-roti, dikasih roti dia nggak mau. Nah itu burung beo. Kalau kita baca Quran, baca zikir, tidak bisa, tidak mengerti apa maknanya, meskipun ya Al-Quran walaupun kita nggak ngerti maknanya, cahaya ilahi akan tetap tertanam di dalam hati kita. Pahala akan tetap kita dapatkan. Tuh Al-Quran bedanya dengan yang lain. Tapi kalau kita tahu maknanya, jauh lebih banyak manfaat yang akan kita dapati. Sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ja'ala Al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'ala Al-Qur'ana khalfa dhahri sagahu ilan nar. Siapa orang yang jadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan menuntun dia menuju surga. Tapi sebaliknya, siapa orang yang jadikan Al-Quran sebagai makmumnya, Al-Quran ditaruh di belakang, dia nggak mau ikutin Al-Quran, sagohu ilan nar, maka Al-Quran tersebut akan mendorong dia ke neraka. Na'udzubillah min. Makanya tanamkan, kalau bukan kita siapa yang mau nolongin diri kita? Al-Quran cuma sekadar kita baca, kita bisa mendapat syafaat pertolongan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, baca. Karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca, dia akan datang nanti di hari kiamat
menolong orang-orang yang baca Al-Quran. Kan sekarang kita bisa lihat Pak, udahnya orang Islam sedikit bisa baca, ngamalin Al-Qurannya juga sedikit, yang hafal apalagi, yang nistain Al-Quran banyak. Bukan cuma di luar negeri, negerinya orang kafir. Di Indonesia yang menistakan Al-Quran, yang menghinakan Al-Quran banyak. Kenapa bisa begini kita hina? Kitab suci kita dihina, kitab suci kita dinista. Ya sebab kitanya yang telah meninggalkan Al-Quran. Kita sudah berasa di neraka sebelum neraka. Kita sudah dihinakan sebelum dihinakan nanti. Oleh karena itu tanamkan dalam diri kita. Kita harus jadikan Al-Quran sebagai pemimpin kita. Kita harus jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Kita harus jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Saya mau tanya semua, siap jadikan Al-Quran sebagai pemimpin? Siap jadikan Al-Quran sebagai imam? Siap jadikan Al-Quran sebagai pedoman? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Makanya saya bersyukur Al-Imam Al-Habib Rizik Syihab, beliau mendidik kita dengan sebuah mars aksi bela Al-Quran saat Ahok menistakan Al-Quran. Dan ini perlu ditanamkan, karena saat ini banyak orang Islam lupa bahwa pemimpin sejati kita itu Al-Quran, imam sejati kita itu Al-Quran, petunjuk kita itu Al-Quran. Bahkan yang menyatukan kita pada malam hari ini buah daripada didikan Al-Quran. Makanya lagunya Habib Rizik mari sama-sama kita bawakan untuk menanamkan di dalam hati kita bahwa Al-Quran itu benar-benar pemimpin kita, Al-Quran petunjuk kita, Al-Quran pedoman kita, bahkan Al-Quranlah yang menyatukan kita. Siap angkat suaranya? Siap angkat suaranya? Baik, ayo sama-sama. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ayo bisa semuanya sama-sama bareng. Ayo angkat suaranya. Al-Quran imam, pedoman kami, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan. Sekali lagi, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan. Angkat tangannya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam, pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran satukan. Sekali lagi, Al-Quran imam, lebih keras, petunjuk,
Al-Quran satukan. Sekali lagi, Al-Quran imam, Al-Quran pedoman, Al-Quran petunjuk, Al-Quran. Kami angkat tangan, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, takbir, Allahu Akbar, 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 takbir, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap jadikan Al-Quran sebagai imam, siap jadikan Al-Quran sebagai imam, siap jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, siap bela Al-Quran, siap junjung tinggi Al-Quran. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak pulang kita daripada tempat ini, Allah berikan kita taufik hidayah untuk bisa membela Al-Quran, untuk bisa menjunjung tinggi Al-Quran, dan untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Amin ya Rabbal. Allahumma rahamna bil ya Rabb waj'alhu lana wa nura wa rahmah. Allahumma minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan ya Rabb waj'al. Amin ya Rabb ya Rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan fi lutfi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.